topik ya, kita topik yang ketiga ya. Topik pertama kita ingat tentang bagaimana kita bicara dari sisi apa namanya uh, pemberdayaan ekonomi atau entrepreneur berbasiskan pertanian alami yang murah, mudah, efektif, dan berkesinambungan. Ya, ini pengulangan aja. Yang murah artinya sedapat mungkin kita tidak membeli ya, apa yang ada di alam sekitar kita ini, kita manfaatin. Mudah artinya semua orang bisa melakukan, nggak serumit. Sorry. Tidak serumit orang-orang yang pintar ya, ilmiah itu enggak. Yang penting mudah, semua orang bisa lakukan. Lalu yang disebut dengan efektif itu hasilnya ya efektif. Lalu berkesinambungan, artinya pertanian itu bisa berlangsung apa namanya bertahun-tahun tanpa kita harus mengeluarkan modal lagi. Itu pertemuan pertama ya. Ya kebetulan tadi siang saya diminta bicara tentang pertanian kota. Nah itu pertanian kota itu mahal. Pertanian kota tadi saya diminta menyampaikan hidroponik. Hidroponik itu termasuk pertanian urban farming yang lumayan mahal. Karena memang pertama membutuhkan modal awal, beli paralon, nutrisi, beli nutrisi, lalu beli netpot, beli macam-macam lah. Nah, tapi memang nilai lebihnya kalau hidroponik itu urban farming ya, di orang-orang yang menengah atas memang suka karena mereka mampu membeli ya. Jadi kalau kita lihat contoh-contoh hidroponik di kota-kota besar tuh sampai berapa tingkat gitu ya, sampai 7 lapis itu hidroponik ya, memang karena dia punya kapital, punya modal. Nah, kita tidak bicara masalah hidroponik yang mahal, namun kita bicara pertanian organik yang murah, mudah, efektif, dan berkesinambungan. Lalu pertemuan kedua, kita bicara tentang masalah manajemen tanah. Manajemen tanah kita tahu bahwa di dalam tanah menurut Alkitab itu ada 4 jenis ya. Tanah yang keras, tanah yang berbatu, tanah yang bersemak duri, dan tanah yang subur. Bagaimana kita memanage ya, mengelola tanah itu bisa menjadi tanah yang subur? Sempat sudah kita diskusikan ya 2 Kamis yang lalu bahwa syarat tanah yang subur itu pertama poros. Kalau disebut poros berarti udara bisa masuk, aerasi ya, terutama kalau tanaman-tanaman yang sifatnya tanah atau tradisional itu sirkulasi udara bisa masuk, juga air bisa masuk. Terus tanah yang bagus, yang dibilang tanah yang subur itu selain poros, poros itu tidak juga ambiar, bukan, tapi tanah itu betul-betul mengandung unsur-unsur hara, unsur-unsur dalam tanah itu mengandung apa ya, zat-zat yang sudah ada dalam paket dengan tanah. Ketiga, tanah yang baik itu tanah yang, sekali lagi bahwa tanah itu tanah yang mengandung mikroba-mikroba alami yang itu biasanya memang sudah ada dalam tanah. Tanah humus itu sebenarnya
faktor alami saja, daun yang jatuh dari pepohonan, kering, kena hujan, lalu hancur, dan menjadi makanan karena dihancurkan oleh mikroba yang ada dalam tanah. Nah, itu kemarin kita bicara masalah manajemen tanah. Nah, tentu saja kalau kita menjumpai tanah yang berbatu, tanah itu harus batunya dibuangin ya, batunya dibuangin, disingkirkan. Lalu setelah batunya dibuangin, lalu sedikit diolah sedikit lah, nggak usah pakai traktor yang mesin-mesin mahal. Ini saya maksudkan adalah bertani yang murah. Pakai cangkul-cangkulan anak-anak kecil itu, cangkul-cangkulan yang untuk membuang rumput itu bisa ya. Itu untuk membuang rumput sampai mengolah. Lalu kedua, masih manajemen tanah ya. Kalau tanah yang bersemak duri, itu durinya dibuangin, dibuangin dulu lalu dicacah. Durinya dicacah, lalu ditaruh di tanah itu sendiri dan tanah itu bisa menjadi lebih subur. Nah, tanah yang berbatu, tanah yang bersemak duri, lalu tanah yang keras. Nah, tanah yang keras itu biasanya memang kita tahu bahwa akibat garap sawah atau lahan dengan mesin-mesin traktor gede-gede, atau satu lahan tanah yang sering dilewati kendaraan atau diinjak manusia, itu menjadi keras. Nah, tentu saja kalau tanah menjadi keras ditanamin nggak bisa bagus, pasti sulit untuk tanaman itu bertumbuh dengan baik. Nah, ini adalah manajemen bagaimana mengolah tanah yang berbatu, bersemak duri, dan tanah yang keras. Kemarin saya sarankan yang punya masalah tanah yang keras, itu dikasih pasir, diolah dikit, dikasih air. Nah, tentu saja kalau kita sudah nanti bisa membuat pupuk alami, nanti kita bicara hari ini ya, kita bicara pupuk alami. Bagaimana tanah yang keras, tanah yang berbatu, tanah yang bersemak duri menjadi yang subur. Dan ya menurut kata Alkitab ya, dibilang bahwa tanah yang subur itu ketika ditanamin, benih ditabur, tumbuh dengan bagus, dan menghasilkan banyak buah. Itu prinsipnya juga diambil dari ilustrasi tentang 4 jenis tanah di Alkitabnya orang Kristen ya. Supaya ini kalau teman-teman Muslim juga mendengar, maksud saya ini penting bahwa ada 4 jenis tanah itu penting ya. Walaupun makna rohaninya berbeda. Nah, ini dalam konteks pertanian benar. Nah, sekarang kita belajar dari sisi kebutuhan tanaman ya, kebutuhan dasar tanaman. Ya, tak carinya banyak, aku pernah nulis ya. Secara singkat gini teman-teman, jadi sambil tak cari bahannya ini, uh, di kebutuhan tanaman yang utama dan terutama adalah apa teman-teman? Tanaman yang dibutuhkan paling utama apa? Bapak Ibu, tanaman yang paling utama dibutuhkan adalah air. 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 Jadi kalau kita mau bercocok tanam, pertama-tama kita lihat ada nggak sumber air. Ini bahan saya di mana tulisnya ya? Air ya.
Bentar. Jadi kebutuhan pertama air. Kenapa air? Sama seperti manusia, namun ada perbedaan ya. Kalau manusia secara keseluruhan memang kebutuhan air itu banyak. Bahkan kadang-kadang kita tahu ya tentang teori kesehatan, ojo lali, jangan lupa minum air putih. Karena memang di dalam tubuh manusia itu berapa persen ya, 70% lebih katanya gitu. Itu air. Aku antara Billy or not itu, tapi itu kata kesehatan. 80%. Berapa? 80%. 80%. Nah, apalagi 80. 80%. Ya. Apalagi yang sudah ini ya, sudah umur. Sudah umur itu jangan lupa minum air putih. Kebutuhan tanaman yang utama dan terutama adalah air. Oke, kebutuhan yang kedua. Kebutuhan kedua apa? Kalau seperti manusia aja, mirip sama. Nah, ini nih ada. Makanan. Sinar matahari, yang kedua sinar matahari. Wah. Ya, ini kita diskusi ya. Pak Samar tuh betul. Amin. Kebutuhan ini kebutuhan air ya, pertama tadi air. Terus kedua cahaya matahari. Apa Pak Samerto? Kenapa cahaya matahari dibutuhkan untuk tanaman? Ayo Pak, itu untuk fotosintesis. Ya. Jadi bisa nggak kita nanam di dalam rumah, nggak kena cahaya matahari, bisa nggak? Ayo teknologi dalam satu tempat yang tertutup bisa nggak tanpa cahaya matahari? Bisa, tapi dengan cahaya mataharinya diganti elektrik, lampu listrik ya, yang modern. Jadi kebutuhan kedua adalah kata Pak Samarto betul, cahaya. Kebutuhan ketiga, apa kebutuhan ketiga? Bernutrisi. Aerasi itu oksigen. Apa Pak? Apa Pak? Nutrisinya. Oke. Sumber nutrisi. Ya itu betul juga nutrisi ya, bawa ya. Nutrisi mana nutrisi. Nah ini nutrisi Pak, betul. Nutrisi seperti manusia aja, kalau kita makan yang tidak mengandung nutrisi, atau ini dalam teori kesehatan ya, apa namanya, masakan sayur terus dimasak terlalu lama, atau sudah sering dipanasin akibatnya apa? Kita diskusi nih, ini sekali diskusi boleh. Ini kan hal yang umum aja. Jadi kadang-kadang nutrisinya hilang karena apa? Terlalu lama direbus atau apa namanya dipanasin terus biar anget enak gitu ya. Tapi nutrisinya udah nggak ada. Oke, tadi pertama air, tadi cahaya kata Pak Samar itu betul. Terus kata Pak ini Elvis nutrisi. Nah ini nutrisi dulu ya. Nah kalau nutrisi nanti kita apa namanya bicara masalah membuat pupuk alami ya. Di kebun kita ini kami sudah membuat banyak sekali nutrisi yang kita buat sendiri dari alam. Ya. Kalau dalam kebutuhan nutrisi itu untuk tiap tanaman ada kemiripan tapi nggak sama. Jadi tanaman di masa pertumbuhan namanya masa vegetatif ya kalau istilahnya pertanian, itu yang diperbanyak adalah N-nya, nitrogen. Nitrogen itu apa? Ya nanti kita bicarakan aja. Ini sebenarnya nggak perlu kita ngomongin ini, tapi nanti karena sedikit banyak kita
minimal 3 aspek ya NPK ya, yang ya jadi masa pertumbuhan itu banyak N-nya. P itu post-sport ya. Lalu masa generatif kalium itu yang besar kalau untuk masa-masa untuk kembang, lalu masa untuk berbuah. Ini kok sepertinya kalau kita lihat secara ini kan hanya ilmu sederhana sebenarnya. Bisa nggak dibuat dari tanah A, dibuat dari sesuatu yang ada di kebun kita? Bisa. Saya membuat N-nya itu dari daun hijau-hijauan. Kalau yang bagus memang daun Afrika. Tahu daun Afrika nggak? Daun Afrika kalau nggak tahu kami ganti daun ini. Daun apa Aku namanya? punya di sini batangnya. Ya, bagi-bagi dong. Ya, itu banyak mengandung nutrisi N. Atau kami karena di sini aku nggak punya, dulu aku punya, tapi sekarang nggak punya. Aku punya daun namanya D5. D5 itu daunnya juga hijaunya mirip-mirip dengan ya markisa ya, di kebun sana ada markisa. Kami cacah, kami blender, kasih air. Ya memang ini agak sedikit ada modal dikit ya, kita beli mulase dan EM4. EM4 itu kita buat sendiri nanti ya. EM4 itu artinya mikroba. Mikroba yang ya kalau beli di toko ya kurang lebih 25.000 kalau nggak salah. Tapi ternyata bisa buat sendiri. Aku nyoba buat sendiri bisa. Nah, modalnya cuma kurang lebih nggak ada itu 5.000 rupiah. Nah, jadi dedaunan itu mengandung banyak unsur N ya. N artinya kalau ini istilah kerennya ya, nitrogen. Kalau P itu namanya fosfor. Saya ambil dari batang pisang, ini yang gampang-gampang. Ini kan kita ngomong pertanian yang gampang, yang murah, dan efektif. Karena saya udah ngalami, maka ini saya share ke teman-teman. Ya, bagaimana membuat ini? Kalau kalium itu dari kokopit, tahu kokopit enggak? Kokopit itu dari kulit kelapa, atau kalau beli kelapa muda atau kelapa tua, itu seratnya itu dicacah, serabutnya dicacah, lalu di apa namanya, dikasih air, saya kasih E4 sedikit, lalu dikasih juga mulase. Mulase itu gula, kalau nggak ada mulase gula. Sekarang gulanya butuh sekilo, ya kita setengah kilo kalau perbandingannya. Nah nanti kita akan detailkan membuat nutrisi. Nah ini perlu, ini kebutuhan tanaman adalah juga namanya pestisida alami. Dari mana pestisida alami? Juga dari tanaman itu sendiri. Nah, contoh pestisida alami itu ini ya. Coba teman-teman kalau mau nyoba, kalau di rumah punya pohon apa, sirih, sirih atau sereh ya, sirih merah, itu pahit sekali itu. Pokoknya segala sesuatu yang berbau nuansanya pahit, pahit, lalu jamu-jamuan, termasuk juga daun apa itu pepaya. Pepaya. Ya pepaya bisa Pak. Pepaya itu pahit. Jadi Pahit. ya pepaya. Tujuannya pestisida alami yang saya maksudkan ini adalah untuk mencegah, bukan mengobatin. Sekali lagi, bukan mengobati tapi mencegah. Jadi kami punya murid itu yang aktif itu kan ada 16 anak. Sampai tak ajarin gitu itu dia merasa mendapatkan ilmu, dan sekarang posisinya anak-anak itu sendiri sudah mengolah hasil perkebunan dia, pertanian dia menjadi olahan, dan akhirnya bisa mendatangkan keuangan. Aku tanya, kalian dapat berapa pack untuk ada pesanan? Kata dia kurang lebih 200 pack. 200 pack itu satu pack berapa? Satu pack ya.
satu pack itu dijual 10.000. Jadi selama praktek entrepreneur itu kurang lebih 4 kali kalau nggak salah, itu mereka sudah bisa mendapatkan uang 2 jutaan. Ini dari sisi entrepreneurnya. Makanya saya bilang bahwa sebenarnya orang yang berani bertani bisa hidup dari pertanian sebenarnya. Saya ini sekarang juga jual bibit pisang, jual bibit apa namanya bunga rosella, saya juga jual beberapa bibit ya. Juga orang-orang seneng beli, ada yang beli kemarin ada beli 10 minta 10.000 ya wes ambil, lumayan itu. Jadi dari sisi uang juga dapat walaupun belum gede. Namun dari sisi untuk konsumsi hidup sehari-hari itu bisa menolong. Jadi kebutuhan dasarnya adalah pertama air, ulang lagi, kedua cahaya matahari seperti kata Pak Samertup, lalu ketiga adalah oksigen atau aerasi ya. Oksigen dalam pengertian ini dalam tanaman adalah kalau tanahnya perah itu sirkulasi udara bisa masuk dan tanaman itu bagus. Lalu berikutnya lagi adalah pupuk, pupuk atau nutrisi. Ya. Lalu yang pupuk itu istilahnya nutrisi. Jadi kalau manusia tuh makan tapi makan ampas-ampas ya, nggak mengandung apa nutrisi, itu biasanya namanya makan sampah. Kalau kata istri saya itu makan sampah. Uang korupsi juga makan sampah ya. Apa Pak? Uang korupsi juga makan sampah. Aku enggak nyinggung ke sana Pak. Ini kita bicara tanaman. Kenapa saya ini sedang tak tulis ya? Ini di record ya. Ya, jangan nyinggung-nyinggung korupsi-korupsi. Jangan, ini bicara tanaman. Tanaman ya. Tanaman. Kenapa saya buat yang mudah, lalu murah dan efektif, supaya dapat diikuti semua orang, baik yang akademisi S1, S2, S3, STLR, atau sama sekali dari SD pun, tidak sekolah pun bisa. Jadi ya pintar kita perlu ya. Tadi kalau saya tadi ngajar teman-teman di di lembaga pemasyarakatan di penjara sana. Tadi ada sekitar 20 napi dan juga ada ASN ada sekitar 10-an. Saya jelaskan hidroponik itu detail karena memang ini pertanian yang mahal. Urban farming itu mahal. Nah, kalau hidroponik itu tidak sanggup dilakukan oleh semua orang. Itu hanya orang-orang yang punya duit. Nah, maksud saya ketika kita memaparkan tentang pertanian yang murah, mudah, dan efektif, dan berkesinambungan secara alami, ya memang saya mengarahkan ke alami. Supaya apa namanya ya belajarnya itu nggak rumit-rumit gitu ya. Nanti kalau kita merumuskan rumus-rumus kimia mumet ya, gitu lakukan aja ini gerbok, ini pohon kelapa, apa namanya serat-serat kelapa, ini ada apa namanya kalau di bapak-bapak ada banyak pohon bambu, kalau ada pohon bambu itu bagus sekali daun yang kering atau akar-akar bambu itu untuk memperbaiki, untuk menyuburkan tanah, dicacah-cacah, dimasukkan ke ke wadah, tunggu seminggu, nanti lalu ambil, tambahin sedikit mulasa atau dijemur aja. Atau kalau nggak ada mulasa nggak usah, dijemur saja kurang lebih 1 hari ya, karena supaya baunya nggak ada. Itu adalah bisa menyuburkan tanah. Saya kira gitu dulu ya. Jadi kebutuhannya ada 5 ya. Oke, silahkan kita diskusi. Bu Barita, cukup sekian dulu untuk konteks pemaparan untuk materi malam hari ini.
kita bicara tentang kebutuhan dasar tanaman. Kalau ini nggak terpenuhi, pasti timpang. Pasti tanaman tidak bisa bertumbuh dengan baik. Amin. Mari Ibu Bari.